untuk membuat diagram. Menggunakan PowerPoint juga boleh. PowerPoint pun juga bisa digunakan untuk diagram. Yang tidak boleh adalah tidak membuat diagram. Gitu. Lalu kemudian masing-masing diagram tadi dijelaskan. Nah, jelaskan ya. Jelaskan berarti minimal ada 12 jawabannya ya. Karena 6 kali 2 sama dengan 12. Yang pertama diagram masing-masing, terus yang kedua kemudian penjelasan diagram. Nah ya. Oke, Bu Silvania dan mahasiswa yang lain ada yang ditanyakan soal yang pertama? Ini 1 sampai 6 ini gambarnya satu lalu jelaskan satu per satu atau gambarnya satu per satu 1 sampai 6, Pak? Satu per satu, Bu. Jadi gambar ya sistem activity chart proses dengan menggunakan oxygen gauge digambar, lalu dijelaskan, ya. Lalu gambar step aeration, ya. Diagramnya kayak gimana lalu dijelaskan. Ya. Jadi ada 6 gambar dan 6 penjelasan, gitu ya. Jadi biar nggak bolak-balik, setelah selesai gambar langsung dijelaskan. Di bawahnya gambar penjelasan gitu, Bu. Baik, Pak. Oke ya. Ada lagi, Bu? Sudah, Pak. Oke, ya. Coba sekarang yang nomor 2. Coba nomor 2. Yunianto dibaca, Yunianto nomor 2. Pak, sebelumnya mau tanya dulu yang nomor 1. Oh ya, boleh. Gimana Yun? Silakan Yun. Yang nomor 1 itu kan diagramnya itu yang dimaksud sketsa dari prosesnya atau diagram? Ya Pak. Ya diagram. Jadi diagramnya ya gambar diagram flow-nya ya dah. Flow-nya kayak gimana ya. Gitu kira-kira ya. Kalau aktivitas chart proses maka minimal ya dah, minimal mesti harus ada kolam aerasinya gitu ya. Nah, gimana ada aktivitas chart proses ada kolam aerasinya. Lalu kemudian juga ada bak pengendap akhir ya, ada bak pengendap awalnya. Tapi ada juga yang tanpa menggunakan bak pengendap awal. Mana kira-kira ya? Yunianto ya. Oke, Yunianto ada yang ditanyakan lagi Yun? Cukup, Pak. Nah, sekarang nomor 2 Yun, dibaca Yun, Yunianto. Ya. Nomor 2, parameter perencanaan activated slot proses. Gambarkan konvensional activated slot proses, kemudian di dalam gambar diagram konvensional dan di dalam gambar diagram konvensional activated slot proses, jelaskan parameter-parameter perencanaan konvensional activated slot proses yaitu 1. Hydraulic retention time, 2. Slot residence time, 3. Volume aerasi, 4. Quantity konvensional activated slot proses, 5. Mixed liquor suspended solid, 6. Mixed liquor volatile suspended solid, 7. Slot production, 8. GNY Ops, 9. KSNKD, 10. Food and biomassa ratio, 11. Recycle, 12. Q, QA dan QW, 13. S0 dan S, 14. BOD, BOD5, COD, dan BODL, 15. Biodegradable and non-biodegradable, 16. Mass balance. Oke ya, jadi begini ya. Harus yang pertama adalah buat diagram jawabannya, ya. Oke. Nah, setelah membuat diagram lalu meletakkan parameter di dalam diagram tersebut. Ya. Itu ada berapa parameter Yunianto? Ya, minimal harus ada 16, tapi ada yang satu nomor yang lebih dari satu parameter seperti DO, D5, COD itu ya. Berarti pasti lebih dari 16. Nah ya. Nah, ya, jadi pasti akan lebih dari 16 apa 16 parameter. Karena apa? Karena ada yang satu nomor lebih dari satu parameter. Lalu kemarin ada yang nanya, Pak, wah itu kalau 16 parameter kan ya banyak banget itu. Penuh itu diagram tersebut. Oke, supaya tidak penuh bagaimana? Gitu ya.
supaya tidak penuh, maka setiap satu kelompok satu gambar. Maksudnya gimana? Ini ya. Ini maksudnya adalah DO, BOD, BODL. Nah, ini satu gambar. Ya. Satu gambar. Ya karena apa? Karena BOD kan ada BOD influen, ada BOD effluen, ya. Lalu kemudian ada BOD yang ada di kolam aerasi, ada COD influen, COD effluen, ya. Lalu BODL itu ada BODL yang ada di kolam aerasi, ada BODL yang ada di effluen. Nah, ini satu gambar, ya. Lalu kemudian QE, QV, ya, QR, ya. Nah, itu satu gambar, ya. Nah, kemudian S0, itu satu gambar, ya. Jadi usahakan supaya gambarnya tidak penuh. Nah, misalnya apa ya? Hydraulic retention time sama slat resident time, nah itu satu gambar, gitu ya. Itu. Lalu, nah ini ya. Mixed liquor, volatile suspended solid, production. Nah, ini bisa satu gambar ini, ya. Oh, ya, ini satu gambar. Ya. Jadi yang satu kelompok itu satu gambar, ya. Nah ini Z-Ops, KD, ya, itu satu gambar, ya. Nah, food and biomass ratio sama recycle itu satu gambar. Oh, no, ya. Nanti kalau ada lebih dari 16 parameter masuk dalam satu gambar, kepenuhan. Yang membuat juga ribet, ya. Yang membuat ribet, yang memeriksa juga ribet. Nah, ya. Jadi, lalu kemudian setiap parameter tadi dijelasin. QQ itu apa, gitu ya. QE itu apa, ya. QV itu apa, ya. S0 itu apa, gitu ya. S0 apa, ya. DO itu apa, ya. BOD5 itu apa. Nah, karena BOD5 itu kan ada BOD5 influen, ada BOD5 effluen, kan gitu ya. Ada BOD5 yang ada di kolam aerasi, gitu ya. Oke ya, gitu kira-kira Yunianto ya. Dan ditanyakan Kak Yunianto dan mahasiswa yang lain. Halo Yunianto, dan ditanyakan Kak Yun. Ini sih Pak, masih agak bingung buat bikin diagramnya. Oke, diagramnya bisa dipilih salah satu dari yang nomor 1. Nah, ini kan konvensional semua ini. Nah, Pak, ini konvensional. Kalau mau langsung dimasukin semua, bisa nggak Pak? Ya, kan ya, pasti jadi, sketnya sama ya. Kenapa Yun? Ya, master sketnya pasti sama ya Pak? Kalau Iya, semua, master sketnya sama. Ya. Masuk semua langsung parameter. Ya, menurut saya sih nggak bakalan muat nanti Yun. Kebanyakan kalau mau masukin sama posting. Iya. Jadi menurut saya satu gerombolan aja. Maksudnya gimana satu gerombolan? Nah ini ya. DO, BOD5, COD5 itu satu gerombolan, ya. Terus Q, QE, QW satu gerombolan, ya. Nah, lalu kemudian apa lagi ya? Hydraulic retention sama slat retention itu satu gerombolan, ya. Volume aerasi ya, ini satu gerombolan, ya. Nomor 5 sama nomor 6 itu satu gerombolan. Nomor 7, nomor 8, nomor 9 satu gerombolan. Nomor 10 sama nomor 11 satu gerombolan, ya. Karena masing-masing parameter ini kan masih dikasih penjelasan. Nah, kalau cuma satu gambar, Jun, ribet itu. Yang bikin ribet, yang membaca ribet, nah yang ngoreksi juga ribet, ya. Oh, no. Oke Yun, ada yang ditanyakan lagi Yun? Cukup Pak. Cukup ya. Oke ya. Coba siapa? Ini ada yang masuk ya sebentar ya. Robi Hidayat, coba dibaca yang nomor 3 Robi Hidayat. Assalamualaikum Robi Hidayat. Waalaikumsalam Pak. Oke, coba dibaca. Dissolve air flotation Robi Hidayat, coba dibaca ya. Ini gambarnya belum bergerak. Kurang keras Rob.
Halo Rob, kurang keras Rob. Ini gambarnya belum gerak. Apa sinyal saya jelek kali ya? Masih parameter perencanaan activated. Oh, belum kelihatan ya? Oke. Masa sih belum kelihatan? Udah kelihatan belum? Halo ya, apa? Rob, udah kelihatan belum, Cok? Rob Hidayat? Belum, Pak. Sinyalnya jelek sih kayaknya di sini. Gelap ya? Coba Bu Silvania, udah kelihatan belum, Bu? Kelihatan, Pak. Ya oke, Cok. Bu Silvania, Bu, punten Bu dibaca, Bu ya. Dissolve air flotation. Gambarkan dissolve air flotation dan jelaskan di dalam gambar DAF 1 air to solid ratio atau DAF, 2 hydraulic loading, 3 polymer addition, 4 solid loading rate, 5 addition per a bubble, 6 rising air attached to block structure. Jawabannya 1 diagram DAF, 2 meletakkan parameter dalam diagram, 3 penjelasan setiap parameter. Ya, udah selesai. Jadi contoh misalnya ya, air to solid ratio itu adalah perbandingan antara udara dan solid. Berarti gambarnya adalah gambar detail, ya, gambar detail perbandingan antara udara dan yang pertama dia harus apa? Digambar diagram dulu DAF-nya, ya. Lalu kemudian meletakkan setiap parameter di dalam diagram. R solid ratio itu berarti letaknya di mana ya? Pasti di dalam prosesnya. Karena apa? Itu karena perbandingan antara udara dan solid. R itu udara, solid itu biomasa partikel tadi. Itu misalnya ya perbandingannya 0,01 ya, itu artinya adalah gelembung udaranya itu kalau 1 bagian gitu ya, solidnya cukup 1/100 bagian misalnya begitu. Kalau perbandingannya 0,06 ya, berarti gelembungnya itu gedenya ke tanah itu 100 kali ya, partikelnya itu 1/6 kali ya, kira-kira lah seperti itu ya. Hydraulic loading itu perbandingan. Nah, ini letaknya di mana hydraulic loading? Ini perbandingan antara debit terhadap luas permukaan dari DAF. Polymer addition ini letaknya di mana? Nah, ini berarti mesti harus gambar DAF yang secara keseluruhan. Nah ya, jadi masing-masing itu mempunyai gambar yang spesifik. Ya, solid loading rate ini berarti apa? Perbandingan antara apa? Konsentrasi lumpur terhadap luas permukaan DAF-nya. Addition of air bubble ya. Nah, ini maksudnya apa? Penambahan apa? Penambahan udara. Rising star attack. Nah, ini berarti detail, ya. Nanti jadi gelembung udara yang naik ya, yang menangkap dari struktur yang tertangkap di dalam flow structure ya. Itu kira-kira ya. Oke ya, ada yang ditanyakan Bu Silvania dan mahasiswa yang lain? Pertanyaan nomor 3. Oke, lanjut ya. Oke, coba Robi Hidayat, coba nomor 4 filter press, coba Robi dibaca Robi. Filter press dimanfaatkan untuk menurunkan konten water dan meningkatkan dry solid dalam sludge. Gambarkan dan jelaskan belt filter press yang ideal dengan menggunakan 1. Gravity drainage zone, 2. Low pressure zone, 3. High pressure zone, kemudian 4. Mystic chamber, 5. Polymer addition. Jadi ya, jawabannya gimana? Jawabannya gambar apa?